Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Ila hadrati Syekh Muhammad Bakir. Halaman 100 ya. Ila hadrati Syekh Muhammad Bakir Al-Fatihah. Asyarhu, penjelasan. Huwa, adapun Muhammad Al-Bakir, Muhammad Bakir. Siapa Muhammad Bakir ini? Yaitu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi namanya Imam Muhammad Bakir, atau ada juga yang menyebut Ahmad Al-Bakir. Ahmad Al-Bakir, ada yang menyebut Muhammad Al-Bakir. Namanya Muhammad Al-Bakir itu julukannya ya. Julukannya. Orang yang jenius, Bakir. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa huwa, dan adapun Muhammad Bakir, khamisu a'immati ahlil bait. Imam kelima dari ahlul bait. Imam kelima dari ahlul bait. Yang pertama, imam yang kelima ini dari Imam Bakir, terus Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, baginda Rasul. Jadi 5 nih. Jadi kalau mau diurutin, Nabi yang pertama Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Ahmad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir. Yang nanti Muhammad Bakir ini punya anak, namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Wasabi'u ahli silsilah, dan urutan ketujuh ahli silsilah Litoriqatil Qadiriyah An-Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, pada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya. Wa asharu al-qabihi, dan paling masyhur lakopnya, julukannya. Wa asharu al-qabi, dan paling masyhur julukannya Muhammad ini Bakirun, yaitu Bakir. Alamun ala ilmun nabi, jadi ilmun nabi, yang punya ilmu kenabian. Jadi atau bakiru ilmin nabi, yang bakiru ilmin nabi, yang jenius pada ilmu kenabian. Wa bakiru ulumin nabiyin, dan yang jenius kepada ilmu-ilmu para nabi. Wal bakiru, dan adapun bakir. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya, julukannya ya, Abu Ja'far. Panggilannya, kunyah itu panggilannya Abu Ja'far, yaitu Abu Ja'far. Itu Muhammad Al-Bakir, namanya Muhammad. Tapi ada juga yang nyebut Ahmad Al-Bakir. Kalau saya lagi dengerin khotaman, ada yang nyebut ila hadrati Imam Ahmad Al-Bakir. Nama aslinya bukan Ahmad, Muhammad Al-Bakir. Muhammad nama aslinya, Al-Bakir lakopnya, panggilannya Abu Ja'far. Abuhu, adapun bapaknya Muhammad Bakir itu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Namanya Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin inilah satu-satunya anak dari Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian. Karena saat itu Ali Zainal Abidin masih kecil juga, masih muda, tapi lagi sakit. Jadi ketika di pertempuran Karbala itu, yang selamat dari pembantaian di Karbala itu anaknya Sayyidina Husain, ya ini Imam Ali Zainal Abidin. Andaikan di Karbala saat itu Imam Ali Zainal Abidin juga itu dibunuh, mungkin tidak ada yang sampai sekarang. Sudah tidak ada silsilah, tidak ada keturunan dari Nabi jalurnya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan sendiri juga nggak banyak Sayyidina Hasan ini, apa keturunannya,
Karena Sayyidina Hasan juga matinya meninggalnya diracun. Jadi Sayyidina Hasan meninggalnya diracun, Sayyidina Husain matinya dipenggal, dibantai di Karbala. Siapa yang bantai? Ya orang-orang Islam. Jadi pertarungan politik saat itu sangat dahsyat betul. Sampai anak cucunya Nabi Hasan Husain ini kan orang yang sangat dimuliakan. Itu bisa itu dibantai sama mereka itu. Orang-orang Muslim juga. Ya. Nah jadi semua keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain pasti ke Ali Zainal Abidin, pasti. Karena tadi kan tuh Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin dari ini. Jadi kalau yang jalurnya ke Nabi, ya para habaib, para syarif, orang-orang yang punya keturunan ke Nabi ini pasti jalurnya ke Ali Zainal Abidin, pasti ini dia. Nah, kenapa? Karena tinggal beliau tuh yang selamat dari pembantaian di Karbala. Andaikan dari itu juga ikut dibunuh di Karbala, mungkin udah nggak ada itu sampai sekarang. Abuhu bapaknya Imam Muhammad Bakir Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu silsilahnya. Nanti kalau ke atasnya lagi, terusin lagi ke atas, itu sampai kepada Sayyidina Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa ummuhu, dan ibunya Muhammad Bakir ini adalah Fatimah binti Al-Imam Hasan. Fatimah binti Al-Imam Hasan Al-Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali Zainal Abidin, bapaknya Muhammad Bakir ini nikah sama siapa nih? Sepupunya kan? Ya kan, Hasan Husain kan ada abang. Hasan punya anak perempuan namanya Fatimah. Husain punya anak laki-laki namanya Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nikah sama Fatimah, sepupunya. Lahirlah Muhammad Bakir, sepupuan. Bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai selesai tuh. Sama kayak dia, sama seperti tadi tuh, apa namanya silsilahnya. Karena ketemu di Abi Thalib. Ketemunya di Abi Thalib, di Ali bin Abi Thalib. Nanti sama Nabi ketemunya di Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, salah satunya Abdullah. Antara lain adalah Abi Thalib. Jadi ada Abi Thalib, ada Abdullah. Abdullah nanti melahirkan baginda Nabi, Abi Thalib melahirkan Ali bin Sayyidina Ali. Jadi Abi Thalib melahirkan Sayyidina Ali, nanti Abdullah melahirkan baginda Rasul. Bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikri bin Malik bin Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa adadu auladil imam, dan bilangan anak-anaknya imam sab'atun, ada 7. Jadi anaknya Imam Bakir ada 7. Yang pertama Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Shadiq Al-Mashhur, yang dikenal bi Ja'far As-Shadiq. Makanya Muhammad Bakir tadi tuh julukannya atau panggilannya Abu Ja'far. Abu itu bapak, Ja'far itu bapak Ja'far. Jadi bapaknya si Ja'far. Karena Arab itu begitu biasanya. Anaknya siapa? Yang laki-laki, yang paling kelihatan nih, Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far ini, yang dimaksud dengan Ja'far di sini adalah Ja'far As-Shadiq. Yang kedua wa Abdullah bin Muhammad. Ya, wa Abdullah bin Muhammad Al-Bakir. Wa Ibrahim wa Ubaidillah wa Ali wa Zainab wa Ummi Salamah. Ada 7. 5 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya 5.
anak kelima. Tapi nanti yang jadi di sini, yang hidup sampai nanti melahirkan keturunan adalah Ja'far as-Shadiq. Ulida dilahirkan radhiyallahu anhu, ulida dilahirkan si Imam Muhammad Al-Bakir dilahirkan radhiyallahu anhu yaumal isnain, pada hari Senin. Awil Jumat atau hari Jumat, ada juga yang mengatakan hari Jumat. Jadi ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Jumat. Tanggal 3 Syahri Shofar, tanggal 3 bulan Shofar. Atau ada juga yang mengatakan awali Sahri Rajab, tanggal 1 bulan Rajab. Jadi ini berbeda-beda nih ulama mengatakan. Ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan Jumat, ada yang mengatakan tanggal 3 Safar, ada yang mengatakan tanggal 1 Rajab. Sana pada tahun 57 Hijriah. Kalau tahunnya sama semua. Tahunnya sama, tahun 57 Hijriah. Fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Tuwfiya wafat Imam Muhammad Bakir radhiyallahu anhu syahidan, sebagai syahid. Kenapa sebagai syahid? Karena Muhammad Bakir wafatnya juga diracun. Jadi semua imam itu semuanya diracun nih. Semua meninggal dibunuh gitu ya. Jadi Hasan dibunuh racun, Husain dibunuh dipenggal. Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin pada akhirnya dibunuh. Terus Ali Zainal Abidin punya anak nih Muhammad Bakir. Muhammad Bakir syahid juga karena dibunuh. Muhammad Bakir punya anak Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq juga akhirnya dibunuh juga. Ja'far as-Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim. Itu juga dibunuh. Musa Al-Kazim punya anak namanya Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho juga dibunuh juga. Terus sampai. Jadi semua anak cucu Nabi itu dikucilkan. Makanya di Mekah pemimpin Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nggak ada yang keturunan Nabi itu. Emang imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu keturunan Nabi? Bukan itu. Bukan syarif itu mereka, bukan syarif. Mereka bukan keturunan gitu. Karena keturunan Nabi semenjak Nabi wafat semua pada mencar. Karena tadi tuh ada diperangin sama orang-orang Khawarij saat itu. Sama orang Khawarij, belum lagi sama orang-orangnya Umayyah, Bani Umayyah, dari Yazid bin Muawiyah. Itu kan diperangin semua sehingga anak cucu Nabi ini mencar, nggak ada di kota Madinah, nggak ada di kota Mekah, tinggal dikit kan. Ya termasuk yang ini ada di Madinah, wafatnya di Madinah. Tapi setelahnya itu semuanya di mana-mana, itu mencar kemana-mana. Karena diperangin di situ dia, diperangin. Tidak boleh khalifah lebih rendah derajat kemuliaannya daripada selain khalifah, yaitu sampai ahlul bait dimuliain. Nah, khalifah tidak mau ada yang lebih mulia daripada khalifah. Nah, itu pertarungannya di situ. Makanya khalifah itu, kehilafahan itu suatu yang dahsyat betul, darahnya itu yang sekarang kemudian mau dinaikin lagi sistem khilafah itu. Jadi nggak ketemu itu, nggak ada. Kalau makanya Habib, kok di Indonesia banyak banget Habib ya? Di Mekah aja nggak ada Habib, ya. Justru di Mekah banyak, di Yaman banyak, di Indonesia banyak. Karena memang keturunan Nabi mencar semua pada pergi kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena soal politik yang dia diperangin. Nah ini Muhammad Abu Bakir syahidan, wafat dalam keadaan syahid. Yauma pada tanggal 7 Syahri Zulhijjah. Jadi tanggal 7 Zulhijjah tahun 114 Hijriah. Jadi umurnya berapa itu? 57 ya? 57 tahun ya? 57 Hijriah lahir, 1414 wafat. Berarti 57 tahun. Bisababis sami nih. Bisababis sami, sebab racun. Siapa yang ngeracunin ini? Min kibali Ibrahim, dari arah Ibrahim bin Walid. Au Hisam bin Abdul Malik ayyama khilafatihi, pada hari kekhalifahannya Hisham. Ini masih pada Ini masih pada khalifah Umayyah, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah.
Wa balagha dan sampai umurnya 57 tahun ya. Wa dufina dan dimakamkan fi jannatil baqi, di makom Jannatul Baqi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dimakamkan di sana. Meskipun sekarang agak sulit juga melihatnya. Yang mana nih? Jadi yang dimakamkan di situ 3. Jadi cucu Nabi yang dimakamkan di Madinah itu 3. Ali Zainal Abidin, terus kemudian ini Muhammad Al-Baqir dan juga Ja'far As-Shadiq. 3 itu. 3. Itu makamnya berjejer dia. Berjejer di Baqi di Madinah. Jejer 3 yang dimakamkan di Madinah. Husain sendiri kepalanya ada di Mesir, jasadnya ada di tempat yang lain. Jadi pisah. Karena kan dipenggal Husain itu. Kemudian kepalanya diarak. Lahu pada Muhammad Al-Baqir, Syekh Muhammad Baqir iddatu ahadisa, ada beberapa hadis-hadis. Jadi Imam Muhammad Baqir juga sempat meriwayatkan hadis fi shahihaini, pada shahihain Bukhari Muslim. Wahuma dan keduanya min kutubil hadisi, dari kitab-kitab hadis inda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah. Shahihain ini kan Bukhari Muslim adalah kitab hadis ahli sunnah. Kalau kitab hadisnya Syiah sendiri ya banyak. Jadi Syiah ini setiap yang dibicarakan oleh imamnya itu adalah sabda. Jadi hadis dalam Syiah itu semakin lama semakin banyak ya. Kenapa? Karena hadis itu bukan cuma yang disandarkan kepada Nabi, tapi juga yang disandarkan kepada imamnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Husain yaitu hadis. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Baqir juga adalah hadis. Jadi itu apa bedanya tuh kita tuh sama Syiah itu. Segala ucapannya adalah sebuah. Tapi ya kalau dilihat dari sejarahnya ya boleh juga kita maklumin gitu loh. Kenapa kok Syiah itu begitu militannya kepada Ahlul Bait? Kok seperti itunya gitu? Karena dia orang-orang yang dibuang dan dipusuhi gitu dari awal. Coba bayangkan, dia ngelihat keluarganya Nabi dibantai, dimusuhin, kan menimbulkan apa? Kefanatikan gitu. Ini apa sih kok keluarga Nabi kok dimusuhin begini? Keluarga Nabi, jangankan kita misalnya gitu kan keluarga Nabi, keluarga apa kita musuhin, kan rasanya gimana gitu. Terus kan mesti ada militansi nanti di sana. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak sekeras Syiah memang, tapi tetap Ahlussunnah wal Jamaah itu orang-orang yang memuliakan Ahlul Bait. Tapi memuliakan Ahlul Baitnya ini tidak sampai kepada tingkat kefanatikan yang buta itu, seperti orang Syiah yang lakukan. Jadi Imam Muhammad Baqir juga ada riwayat hadisnya di kitab Bukhari Muslim. Wakana dan ada minal ahizina, dari orang-orang yang mengambil mengambil hadis, maksudnya anhu dari Muhammad Baqir. Siapa aja nih orang-orang yang mengambil hadis dari Syekh Muhammad Al-Baqir? Yang pertama Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Abu Hanifah mengambil hadis dari Imam Ahmad Muhammad Al-Baqir. Jadi sanadnya Abu Hanifah itu kepada Muhammad Al-Baqir. Nah, nanti Muhammad Abu Hanifah ini satu liting sama putranya Muhammad Al-Baqir, yaitu Ja'far As-Shadiq. Nanti satu liting antara Abu Hanifah dengan Ja'far As-Shadiq. Wa Ibnu Jurayj dan Ibnu Jurayj, wal Auza'i dan Al-Auza'i, Imam Auza'i, wa Zuhri dan Imam Az-Zuhri, wa ghairuhum dan selainnya mereka. Ini orang-orang dari kalangan pemuka hadis yang meriwayatkan hadis dari Imam Muhammad Baqir. Qala, berkata Muhammad bin Muslim, Sa'altuhu, aku pernah bertanya kepada Muhammad Baqir. Sa'altuhu, aku bertanya kepadanya. Bertanya kepada Muhammad Baqir. An salasina alfi hadis, tentang 30.000 hadis. An salasina alfi hadis, tentang 30.000 hadis. Ini artinya apa? Ini artinya Imam Muhammad Baqir punya hadis ternyata lebih daripada 30.000 hadis. 30.000 hadis dia punya. Waqat ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anhu darinya
anhu dari Muhammad Bakir, ma'alimuddin, pemuka-pemuka agama, baqayas sahabati, para penerus sahabat, wa wujuhut tabi'in, dan para pemuka tabi'in, wa wujuhut tabi'in, dan para pemuka tabi'in, wa ru'asa'u fuqaha'il muslimin, dan para pemimpin ahli fikihnya orang-orang muslim. Nah, itu sekilas mengenai Syekh Muhammad Al-Bakir yang kita fatihahkan itu. 12. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi memang kalau Anda belajar sejarah tentang Ahlul Bait ini memang mengesankan gitu ya. Jadi boleh juga lah kapan Anda memperdalam, mempelajari tentang bagaimana kondisi politik, kondisi perseteruan, konflik yang ada pada zaman sahabat sepeninggalnya Nabi, sahabat terlebih sampai kepada tabiin, yang kita kemudian juga nggak habis pikir apa suasana seperti apa yang kemudian membuat Sayyidina Ali ribut dengan mertuanya Sayyidatina Aisyah gitu. Kemudian Sayyidina Aisyah Sayyidina Aisyah itu dianggap ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan, itu kan, karena Sayyidina Aisyah mengiyakan membiarkan Sayyidina Utsman itu dibunuh, itu karena dibiarkan sama Sayyidina Aisyah. Nah, itu konflik kayak begitu kan, kebayang ada apa sebenarnya itu yang saat-saat ulama-ulama para sahabat saat itu sampai segitunya main bunuh-bunuhan gitu. Sampai sekarang Sayyidina Aisyah nggak tahu kita makomnya di mana yang pastinya. Nggak pernah dengar kan kalau Sayyidina Aisyah itu di mana makomnya. Sama seperti Sayyidina Ali, makomnya di mana kan nggak pernah pasti juga di mana. Kalau Sayyidina Utsman jelas makomnya. Iya. Kalau Sayyidina Khadijah jelas makomnya. Sayyidina Aisyah pasti ada yang bingung, ada yang di Madinah, ada yang bilang bukan di Madinah, ada yang bilang di Syam, Syria, itu macam-macam pendapatnya. Karena siapapun orang yang berkonflik biasanya itu makomnya diumpetin, karena dihancurinya makom-makomnya, dilupakan, makanya dihilangkan jejaknya. Nggak pernah tahu kan di mana? Kalau lagi umroh, kalau apa juga nggak pernah ke makom Sayyidina Aisyah gitu ya. Itu lagunya ya get energi kita. Asyarhu, penjelasan mengenai selawat ini, kama taqaddam, seperti sudah terdahulu. Ini sudah dibahas masalah selawat Nabi Ummi ini. 13. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, wahai yang memenuhi hajat. Allahumma ya Allah ya kafiyal muhimmat, wahai yang mencukupkan berbagai hal yang penting. Allahumma ya Allah ya dafi'al baliyat, wahai yang menolak bala, yang menolak berbagai bencana. Allahumma ya Allah ya rafi'ad darajat, wahai yang mengangkat berbagai derajat. Allahumma ya Allah ya syafi'al amrad, wahai yang mengobati berbagai penyakit. Allahumma ya Allah ya mujibat da'awat, wahai yang mengijabahi berbagai doa. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling mengasihi orang-orang yang mengasihi. Asyarhu, penjelasan tentang doa ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fi suratil A'raf, di dalam surah Al-A'raf al-ayat 180. Walillahil asma'ul husna, walillahi, dan bagi Allah, al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah kalian semua pada Allah, biha, melalui asma'ul husna. Jadi Allah punya asma'ul husna, berdoalah kepada Allah melalui asma'ul husna. Nah, kemudian kita baca Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya, itu kan asma'ul husna semua. Asma'ul husna bukan cuma yang 99 yang ada di Quran, tapi apapun nama-nama yang baik itu adalah asma'ul husna.
Wazaru dan tinggalkanlah. Wazaru dan tinggalkanlah allazina orang-orang yukhiduna yang menentang. Yukhiduna yang menentang fi asma'ihi pada nama-namanya Allah. Fi asma'ihi pada nama-nama Allah. Sayujzauna maka akan dibalas siapa mereka. Sayujzauna mereka akan dibalas ma pada sesuatu kanu yang ada mereka ya'maluna mengerjakan. Kanu ada mereka ya'maluna mengerjakan. Ini dalilnya. Dalil berdoa dengan Asmaul Husna. Qala berkata Syekh Sholeh Al-Ja'fari. Syekh Sholeh Al-Ja'fari berkata, kama nakola sebagaimana mengutip Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki fi Abwabil Faraj, di dalam kitab Abwabul Faraj. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini yang dulu itu pernah kita datang ketemu dengan anaknya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Jadi pertemuan antara Abah Aus dengan putranya Syekh Muhammad Maliki. Syekh Muhammad Maliki sudah wafat. Syekh Muhammad Maliki ketemu dengan Abah Al-Nom saat itu. Nah, anaknya Syekh Ahmad ketemu dengan Abah Aus. Makanya girang betul pas lagi ketemu itu Syekh Ahmad itu dan mengikatkan dirinya. Inna apa kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj, inna mahtaro sesungguhnya memilih. Inna mahtaro sesungguhnya memilih Syekhuna guru kita. Syekhuna guru kita radhiyallahu anhu. Ayyakuna hendaknya ada min auradi tariqatihi dari wirid-wirid torekohnya. Min auradi tariqatihi dari wirid-wirid torekohnya. Apa? Tilawata asma'illahi husna, membaca asma'ullahil husna. Kenapa? Li'annal kauna, karena bahwasanya alam. Wa li'annal kauna, karena bahwasanya alam. Wa ma dan sesuatu fihi pada alam. Fihi pada alam mazohiru tilkal asma'i. Mazohiru tilkal asma'i apa? Pancaran nama-nama tersebut. Mazohiru tilkal asma'i, pancaran nama-nama tersebut. Alam ini, semua alam ini itu adalah berasal dari pancaran nama-namanya Allah. Semua alam ini itu semua berasal dari pancaran nama-namanya Allah. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus itu semua memancarkan dengan alam, dengan alam. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur, Allah maha yang memperindah segala macam. Fallaziyatu maka orang yang berdoa biha dengan asmaul husna. Orang yang berdoa dengan asmaul husna faqadis tajlaba maka sungguh menarik al khaira pada kebaikan kullahu semuanya linafsihi untuk dirinya wa ja'ala dan dia menjadikan al wiqayata penjagaan bainahu diantaranya wa bainas syarri dan diantara keburukan kullahu semuanya. Jadi orang yang berdoa dengan Asmaul Husna, dia sungguh telah menarik kebaikan untuk dirinya semuanya, dan dia juga menjaga antara dia dengan antara keburukan semuanya, dia terjaga. Apa misalnya? Faiza qulta maka jika berkata kamu masalan umpamanya Ar-Rahmanu Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Kalau kita wirid baca Ar-Rahman Ar-Rahim, faqadis tajlabta maka sungguh kamu telah menarik. Faqadis tajlabta maka sungguh menarik siapa kamu? Maka sungguh kamu telah menarik Ar-Rahmata pada kasih sayang. Ketika dia bilang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim,
wahai zat yang maha pengasih, zat yang penyayang. Itu sesungguhnya kita sedang menarik kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni, wahai zat yang maha kaya, zat maha kaya. Itu sesungguhnya kita sedang menarik kekayaan untuk kita, ya. Faiza qulta, maka jika kamu mengucapkan Al-Latif, Al-Latifah, Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, faqad istajlabta, maka sungguh menarik siapa kamu. Faqad istajlabta, maka sungguh menarik siapa kamu. Al-Lutfa, pada kelembutan. Al-Lutfa, pada kelembutan. Lutfa, Latif. Itu yang saya katakan dulu mah Latif bingung, kita Latifah, kelembutan. Apa maknanya ya? Latifah, kelembutan. Apa kelembutan maksudnya? Tapi sekarang udah bisa kita ngertiin gampang gitu. Latifah itu software, udah itu. Jadi Latifah itu software, barang lembut yang ditanam di sebuah hardware. Hardwarenya kalau dalam hal ini adalah hati, jiwa, ruh. Jiwa kita, ruh kita ditanam software itu tuh, software yang karena software ini ketanam, lalu kemudian software ini kita aktifkan dan kita gunakan, maka dengan software ini kita bisa melalang buana kemana-mana gitu. Seperti kita menanamkan software ke dalam komputer atau ke dalam handphone, karena kemudian kita sudah menanamkan software ke handphone, lalu dengan handphone ini kita bisa melalang buana kemana-mana gitu. Nah softwarenya harus ditanam gitu, harus ada tanam di situ. Nah kalau udah tanam ya dipakai, belajar make. Orang handphonenya 20 juta misalkan gitu, tapi dia nggak ngerti belajar WA, nggak ngerti WA ya nggak bisa dia WA meskipun 20 juta juga handphonenya nggak bisa ya, softwarenya udah tanam. Atau handphonenya 20 juta tapi Google-nya belum diinstal, belum ada software Google, ya nggak bisa dia belajar kemana-mana gitu. Ini namanya software latif ya. Nah latif itu orang yang sudah latifnya, softwarenya ini aktif, itulah orang yang bisa melalang buana kemana, bisa menerima informasi apapun saja yang orang lain tidak bisa. Saya baru tahu semalam ternyata ada Google Lens. Iya, baru tahu saya semalam itu habis ngaji kasih tahu. Nah, ada Google Lens nih yang kemudian kita giniin aja tuh, langsung di sininya tuh. Langsung di sininya ada terjemahannya, meskipun terjemahan kaku, tapi kan tetap bisa kayak begitu gitu, seperti itu gitu, bisa gitu ya. Meskipun harus diperbarui, tapi kan tetap menolong, bisa membantu gitu. Ketika kita gini, nggak usah kita ketik. Biasanya kita ketik apa nih terjemahannya ini atau ini apa, ini tinggal begini aja, nggak usah dipoto juga deh gitu, pakai kamera gitu ya. Apa Google Lens? Nah, Google Lens, udah begini aja Google Lens nih, langsung keluar situ. Apa tuh terjemahannya? Tinggal dirapihin. Google Lens. Lo tahu juga kan? Biasanya buat dokumen pakai tulisan tangan, diplak nanti bisa langsung Word. Wah, itu kan latif itu latifah, itu software. Nah, nggak mungkin kita mampu melakukan apapun saja yang dengan mudah, yang cepat kalau kita nggak punya software. Pun jiwa juga kalau nggak punya latifah dia, maka dia tidak bisa kemana-mana jiwa ya, nggak bisa. Dia taunya pokoknya alamul jasad aja yang dia tahu sama dia. Dia nggak tahu alam-alam yang lain gitu. Hidupnya itu cuma terkungkung di dunia. Wahakaza, dan seperti itulah. Wahakaza, dan seperti itulah ya akhona, wahai saudara kami. Kullama zakarta, setiap kali kamu berzikir isman, satu nama, min asma'ihi, dari nama-namanya Allah, min asma'i ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala, faqad satajlibta, maka sungguh menarik siapa kamu, maka sungguh kamu menarik mazharohu, pancarannya nama, mau apa saja. Ya fatah, ketutup banget kita ini, ketutup banget, rasanya ketutup banget. Ya baca ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah. Itu akan menarik pembukanya Allah. Fazikruha, maka berzikir asmaul husna. Fazikruha, maka berzikir asmaul husna. Nafiun, itu bermanfaat. Lid dunia, untuk dunia. Wad dini, dan agama. Wal akhirati, dan akhirat. Wazikruha, dan menyebut berzikir asmaul husna. Wazikruha, dan berzikir asmaul husna.
Yusamma akan disebut majma'al khairati, pada kumpulnya berbagai kebaikan. Majma'al khairati, pada kumpulnya berbagai kebaikan. Wa mafatihal barokati, dan kunci-kunci keberkahan. Wa mafatihal barokati, dan kunci-kunci keberkahan. Wa majallat tajliyati, dan tempat kemunculannya berbagai kemunculan. Wa majlat tajalliyati, dan tempat kemunculan berbagai kemunculan. Tajalli itu penampakan, kemunculan. Allah bertajalli di mana? Allah bertajalli di apa? Nah, itu tempat-tempat bertajalli, penampakan, kemunculan. Ma wazofa, tidaklah membiasakan alaiha, atas asmaul husna, makrubun, orang yang sedang susah, illa, kecuali faraja, membebaskan Allah Ta'ala anhu, dari orang yang susah tadi, makrub, kurbahu, kesusahannya. Wala madyuna, dan tidaklah orang yang terlilit hutang, illa, kecuali qadha, akan membayarkan, melunasi Allah Ta'ala dainahu, hutangnya. Wala magluba, dan tidaklah orang yang dikalahkan, illa, kecuali nasarahu, menolong kepadanya Allah Ta'ala. Wala mazluma, dan tidaklah orang yang dizolimkan, illa, kecuali rodda, mengembalikan Allah Ta'ala mazlamatahu, pada kezolimannya. Orang yang dizolimi, Allah akan balikan kepada orang yang menzoliminya. Wala dola, dan tidaklah orang yang tersesat, illa hadahu, kecuali menunjuki kepadanya, Allah Ta'ala. Wala marido, dan tidaklah orang yang sakit, illa, kecuali syafahu, menyembuhkan kepadanya, Allah Ta'ala. Wala muzlimal qalbi, dan tidaklah orang yang gelap hatinya. Gelap hatinya, nggak tahu kebaikan, nggak tahu kebenaran, pokoknya keras hatinya, gelap hatinya. Illa, kecuali nawwara, menerangi Allah Ta'ala biha, dengan asmaul husna, qalbahu, pada hatinya si muslimul qalbi. Nah, ini sebagian dari faedah asmaul husna, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.